Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sehat, Bang Angga. Dula, di pagi hari ini sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita Ya, akan menyoroti beberapa hal nih, Bang Dula. Di antaranya apa itu? media menyorot pernyataan Presiden Jokowi ya, yang memberikan pernyataan minta maaf katanya. Permintaan maaf dari seorang presiden dalam sebuah forum. Lalu juga kita akan menyoroti juga bagaimana ini nama nama Menteri Bahlil ketika dikaitkan dengan korupsi tambang di SDM dan juga Kaltara yang sepertinya menjadi bidikan KPK. Apakah ini hanya gimmick semata atau memang serius aparat penegak hukum ataupun KPK ingin menelusuri kasus-kasus korupsi di kementerian-kementerian gitu ya. Bagaimana Bang Dullah melihat dua hal ini, dan juga nanti kita juga akan minta komentar Bang Dullah mengenai satu sosok pejuang Palestina yang bagi bangsa Indonesia itu sepertinya namanya begitu harum gitu. Hari ini Masjid Istiqlal setelah sholat Jumat akan mengadakan khusus sholat gaib ya untuk almarhum Syahid Ismail Haniah. Baik, kita mulai dari permintaan maaf Jokowi dan juga Kementerian SDM yang dibidik oleh KPK. Bagaimana Bang Dullah? Yang permintaan maaf Jokowi itu apa ya? Saya tidak ikuti. Apa dia minta maaf soal apa? Ya, makin marak gitu ya. Ini mengenai korupsi di Indonesia, lalu juga mengenai kepemimpinan 2 periode gitu ya kepada rakyat. Oh, jadi Jokowi ada punya malu juga ya? Punya malu Iya. juga. Artinya bahwa kalau kita berdasarkan salah satu hadis Rasulullah bahwa salah satu ciri orang beriman itu adalah punya rasa malu. Tapi kemudian kata rasa malu itu lantas diaplikasikan. Pertama, dalam hukum Islam itu disebut dengan taubatan nasuh, yaitu berjanji kepada Allah, mengaku salah atas perbuatan yang dilakukan, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan ketiga diikuti dengan amal-amal soleh seperti itu. Nah, itu kalau berdosa kepada Allah, yaitu misalnya tidak sholat, tidak saum, punya duit tidak keluarkan zakat, punya duit tidak haji dan seterusnya. Itu urusan manusia dengan Allah langsung, to the point itu. Tapi kalau bersalah kepada manusia tidak bisa minta maaf saja, harus dikembalikan hak-hak mereka. Misalnya kasus korupsi berupa undang-undang COVID-19, undang-undang Minerba, undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang KUHP, itu hak rakyat, berhubungan dengan rakyat, harus dikembalikan, Jadi cara pengembaliannya beberapa cara. Pertama adalah orang yang terlibat dalam 5 undang-undang yang saya katakan itu, mereka harus dipecat, harus diproses hukum, karena dalam soal COVID-19 ada korupsi. Misalnya vaksin itu kan pertama kali 2 jutaan. Saya punya teman, salah satu pengurus jamaah masjid mengatakan dia bagian farmasi, dia sebutkan bahwa dia import bahannya itu, vaksin itu cuma sekitar 20-an ribu. 20 ribu, kemudian kepada masyarakat itu sampai 2 juta, kemudian 1,5 juta, kemudian 1 juta, dan baru terakhir sekarang itu. Jadi itu harus dikembalikan seperti kepada orang yang dirugikan, negara dirugikan. Dan kemudian kalau soal itu COVID-19, kemudian Minerba, kalau Minerba itu kan merusak lingkungan, merusak macam-macam. Kalau kita perhatikan di Al-Maidah 38 itu kan laki-laki mencuri, perempuan mencuri, dipotong tangannya. Tapi kalau di Al-Maidah 33 disebutkan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan, misalnya banjir, longsor dan seterusnya, itu bukan dipotong tangannya, tapi disalib, dipotong silang tangan kanan dengan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan, atau dibuang ke tempat yang lain, jauh seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka
kalau kita merujuk kepada negara-negara maju, dikatakan di Asia itu Jepang atau Korea dan seterusnya itu, kalau anak buah salah, maka bosnya itu yang mengundurkan diri seperti itu. Jadi mundur diri. Ya. Jadi kalau Jokowi masih ini sekarang Agustus, September, Oktober, 2 bulan lagi, saya kira terhormat itu kalau Jokowi menyatakan mengundurkan diri secara dalam waktu kurang 2 bulan lagi itu terhormat betul dia. Itu yang disebut sebagai pahlawan. Orang yang berani itu tidak dalam bentuk dia menang dalam perang fisik atau bertinju atau judo atau karate. Tidak. Orang berani itu adalah mengaku salah dan kemudian melaksanakan apa yang kesalahan itu, yaitu misalnya kalau saya ambil uang Mas Angga, saya harus kembalikan uang Mas Angga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak diproses menteri-menterinya, maka dia harus mengundurkan diri. Salah satunya misalnya, dia harus perintahkan kepada KPK proses laporan Gibran dengan itu kan sudah 2 tahun lalu kan, sebelum Pilpres. Itu sudah dilaporkan ke KPK tentang kasus korupsinya Gibran dan Kaisang seperti itu, harus diproses. Kalau memang Jokowi meminta maaf kepada rakyat itu. Begitu juga tentang undang-undang KPK harus dikembalikan. Karena itu idenya Jokowi, mengamputasi KPK dengan mengamandemen undang-undang KPK, kemudian orang KPK itu jadi ASN, singgahnya seperti sekarang harus kembalikan begitu. Kemudian undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Cipta Kerja harus dikembalikan kepada yang sebelumnya seperti itu. Jadi itu adalah aplikasi daripada permintaan maaf kepada manusia. Kalau kepada Allah tidak ada persoalan, tapi kepada manusia harus dikembalikan kepada mereka. Nah, jadi oleh karena itu jangan kemudian saya sering mengatakan di mana-mana kesempatan termasuk pada mahasiswa saya adalah kita itu keliru di dalam menginterpretasikan Jokowi. Sehingga kemudian kita marah, kita frustasi karena kita anggap kalau Jokowi ngomong A, itu artinya A, padahal seharusnya tidak. Kalau Jokowi ngomong kanan, kita pahami ke kiri. Kalau dia ngomong ke kiri, kita pahami ke kanan. Sehingga kita tidak frustrasi. Coba perhatikan mulai dari kampanye 2014, kemudian 2019. Tidak ada import, tidak ada utang, tidak bla bla bla. Semua dilakukan bertentangan dengan apa yang dia sampaikan seperti itu. Nah, itu soal minta maaf. Yang kedua soal KPK dengan beberapa kementerian aktivitas aktivitas beberapa kali ini seakan-akan seperti KPK itu pemuda-pemuda di gua Al-Kahfi baru bangun dari dari gua 390 tahun tiba-tiba kemudian seperti itu. Tapi ya daripada ya lebih baik artinya daripada dia mengakhiri masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi sebagai satu pimpinan KPK yang terburuk sejak 2004. Ini kepimpinan paling terburuk seperti itu. Bahwa ya setiap fase kepemimpinan dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 itu ada masalah, ya ada, karena saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan bahwa di KPK itu dari ketua sampai paling bawah semua manusia, tidak ada malaikat di KPK, semua manusia. Karena manusia pasti berbuat salah. Cuma di KPK berbuat salah begitu diketahui diproses. Saya 8 tahun di KPK, saya menangani pelanggaran kode etik pegawai KPK 10 orang, 10 kasus. 10 kasus. Kemudian pimpinan KPK itu kasus. Dan dari 10 pegawai KPK yang melanggar kode etik itu, saya 6 kali jadi ketua, 4 kali jadi anggota. Dari 10 orang itu, 4 orang saya pecat jadi dari pegawai KPK. Kemudian 2 pejabat struktural saya pecat dari jabatannya menjadi pegawai biasa. Dan kemudian 1 pegawai dia menggunakan telepon kantor untuk urusan pribadi. Dimutasi, dia harus ganti uang yang dipakai biaya telepon seperti itu. Itu dalam waktu 8 tahun 10 kasus pegawai KPK saya tindak. Kemudian tiga pimpinan KPK itu saya 2 kali jadi ketua majelis
komite etik dan 1 kali anggota itu diberikan sanksi. Jadi sehingga begitu sangat kecil pelanggaran-pelanggaran dan selama saya 8 tahun di KPK itu selalu hasil audit BPK, kemudian hasil audit Menpan, dan kemudian penilaian dari luar negeri dan semua oleh LSM, KPK selalu ranking pertama, yang terbaik. Hari ini KPK berada ranking kelima di bawah TNI, di bawah kemudian kejaksaan, kepolisian, kemudian DPR, baru KPK. Itu ulah daripada rejim ini. Kenapa? Karena Jokowi yang merusak KPK seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang itu dilakukan terhadap tambang, memang sejak periode Abraham Samad itu sudah ditemukan data-data bahwa dari 17 jenis tambang yang kita punya terbanyak di dunia, itu kalau dilola tanpa KKN, dilola oleh BUMN, BUMD, maka setiap rakyat dari 275 juta orang itu mendapat 22 juta setiap bulan gratis tanpa kerja, seperti itu. Itu kekayaan kita. Nah, tapi apa yang terjadi? Karena tadi saya kata undang-undang minerba, mereka itu yang menguasai apa segala macam, sehingga kemudian terjadi tanah longsor, kemudian banjir, kemudian berbagai macam penyakit menular dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga begitu maka kalau lagi masih tinggal sisa 3 bulan 4 bulan ini, saya pikir bukan hanya Bahlil tapi juga semua menteri-menteri yang berada di kabinet sekarang itu semua terlibat, karena masing-masing mereka punya proyek, punya tambahan dan seterusnya seperti itu. Kecuali mungkin ya 1-2 lah mungkin Sri Mulyani tidak, Menko SDM itu tidak, tapi 3 Menko yang lain itu semua punya proyek-proyek bisnis tambang dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka terlepas daripada ini kasus Jokowi dengan PDIP sudah pecah kongsi sehingga kemudian KPK digunakan oleh Jokowi untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, itu persoalan lain. Tapi sebagai orang yang pernah lama di KPK dan kemudian berdarah-darah di KPK untuk menjaga KPK, menjaga bagaimana marwah KPK, saya pikir ya saya berharap bahwa ini beberapa bulan lagi ini KPK tunjukkan keasliannya, sehingga begitu pimpinan KPK yang akan datang itu bisa melanjutkan lagi prestasi-prestasi yang pernah diwariskan oleh KPK sebelumnya. Bangun dari itu gua. Bangun keluar dari gua, seperti itu. Iya. Yang terakhir Ismail Haniah ini memang beliau, satu hal yang saya salut sama beliau itu adalah bahwa ketika satu peperangan dan kemudian komandan operasi itu melakukan persiapan, kemudian semua berbaris, kemudian periksa satu persatu, seperti dalam latihan pos militer, siap lencang kanan berapa, seperti itu gitu. Terus kemudian komandannya ketika periksa sampai kepada seorang prajurit yang itu tutup mukanya. Dia terus kemudian kata komandan pasukannya, buka mukamu. Dia tidak membuka, dipaksa buka, dibuka. Masya Allah, ternyata Ismail Haniah ikut. Jadi Ismail Haniah ikut di dalam pasukan yang aku mau maju ke medan perang. Itu kan luar biasa. Dia pimpinan, tapi kemudian bergabung di dalam pasukan yang selalu oleh salah satu anak buahnya untuk bergerak ke dalam satu pertempuran di Gaza. Itu yang membuat saya itu luar biasa Ismail Haniah seperti itu. Itu poin pertama yang ingin saya sebutkan soal. Yang kedua bahwa pertama kali perang soal Palestina pada tahun 67, Mesir, Lebanon, Palestina itu kan hanya 1 pekan kalau tidak salah selesai. Israel menaklukkan perang 67. Ini sudah 10 bulan. Di mana kemudian
bahwa ada beberapa wilayah yang dihancurkan oleh Israel, tapi kemudian terjadi apa yang dialami oleh prajurit Amerika ketika di Vietnam. Vietnam. Vietnam itu sekarang berulang. Iya, Artinya mereka mengalami semacam beban psikologi, katakan gangguan jiwa PTSD. dan seperti itu, sehingga akhirnya kemudian saya pikir bahwa baik Amerika maupun Israel dalam rangka pemilihan presiden baru seperti itu mengalami problem buat mereka, di mana akan menentukan apakah presiden Amerika baru itu menang atau kalah karena soal Palestina. Begitu juga Netanyahu terpilih lagi atau tidak bergantung pada persoalan Gaza ini. Sehingga begitu, maka satu pelajaran yang menjadi perhatian umat Islam dan semua kita adalah bahwa apa rahasia dari Hamas sehingga 10 bulan itu belum juga selesai seperti itu. Betul. Nah, ternyata kemudian saya lihat bahwa anak-anak kecil mereka itu puluhan tahun yang lalu itu mereka sudah dibesarkan dalam kondisi perang, dalam kondisi jihad, anak yang lahir dalam suasana perang, sehingga begitu mereka sudah tertanam dengan akidah. Itu sekarang di dunia Islam itu tidak ada seperti pada waktu zaman Rasulullah dan para sahabat, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain seperti itu. Nah, oleh karena itu barangkali inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Itu 1000 orang lebih, maka kemudian mereka berangkat dengan niat syahid. Allah turunkan ratusan ribuan malaikat untuk menolong seperti mereka. Saya kira itu yang terjadi sekarang di Palestina seperti itu. Terakhir, kita harus tahu bahwa ketika merdeka, kemudian harus ketentuan PBB harus negara itu disebut merdeka kalau mendapat pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Maka kemudian kakeknya Anies Baswedan, Rashid Baswedan itu berangkat ke Timur Tengah, dan yang pertama memberikan pengakuan kedaulatan buat Indonesia itu ada Palestina. Baru kemudian Mesir, kemudian Arab Saudi, baru India. Di luar Timur Tengah itu India. Sudah itu kemudian Arab Saudi memberikan bantuan duit kepada Mesir untuk kemudian memberi bantuan senjata, uangnya dari Arab Saudi untuk bantu kepada Indonesia. Jadi oleh karena itu, maka ketika kita bicara tentang Palestina untuk Indonesia, itu ada hubungan historis, ada hubungan perjuangan. Sehingga begitu, maka ketika saudara Said Ismail Haniyeh ini meninggal, itu luar biasa bagi saya pribadi, itu luar biasa karena saya pernah tahun 1981, 82 itu menjadi wakil ketua wadah pembebasan Palestina. Waktu itu ketuanya adalah almarhum Sanusi, mantan Menteri Perindustrian Orde Baru, kemudian wakil ketua Abdul Qadir Jalani, dan saya wakil ketua 2 seperti itu dalam perjuangan Palestina. Jadi saya punya rasa ada beban moral terhadap persoalan Palestina itu, karena saya pernah terlibat dalam berapa puluh tahun lalu sebelum saya hijrah ke Malaysia. Jadi sebagai penutup, saya kira memang kita tidak bisa datang ke sana karena medannya berbeda, malah kemudian menyusahkan mereka di sana sendiri. Tapi yang kita lakukan adalah pertama, ya doa yang ikhlas dan tulus. Ketiga, kita punya uang, kita punya harta, kita punya apa saja, kita bantu buat mereka. Dan kemudian kalau misalnya lakukan unjuk rasa, dorong pemerintah Indonesia agar supaya mendorong OKI, Organisasi Konferensi Islam, agar supaya kemudian menyatakan sikap terhadap PBB. Kalau PBB tidak mengeksekusi apa yang diputuskan oleh Majelis Hukum Internasional kemarin itu, maka kemudian keluar dari PBB. Keluar dari PBB, sehingga demikian itu menjadi PBB sendiri. Di dalam negara-negaranya itu negara-negara Islam. Kenapa Soekarno dulu berani menyatakan diri keluar dari PBB? Karena beliau mempunyai nasionalisme yang kuat, beliau pejuang, dan kemudian seperti itu. Nah sekarang kenapa kita
tidak mampu seperti itu bisa kita lakukan. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia luar biasa, dan kemudian negara-negara di luar itu punya kepentingan di Indonesia. Dan sekarang kita tunjukkan bahwa kalau mau menjadi bagian dalam berpartisipasi Indonesia, sekarang PBB harus eksekusi, tangkap Netanyahu, karena itu sudah jadikan putusan Mahkamah Internasional. Baru kemudian diproses seperti itu. Kalau tidak, ya oke, keluar saja dari PBB. Saya kira itu beberapa sikap terhadap kasus Palestina. Begitu Mas Angga. Baik Bang Lullah, terima kasih banyak atas dialognya di pagi hari ini. Semoga mencerahkan pendengar. Semoga selalu sehat. Kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam.